Oke, kita masih di Sportcast Nusantara TV. Tertarik saya dengan satu paket tadi dengan U23. Ya. Karena ini berat banget ini. Kalau target yang dibebankan kepada John ini untuk 2030 lalu ada beban U23. Berat ini, Bung. Ya, pertama mungkin 2030 ini akan menjadi pelor terakhir kita nih untuk lolos Piala Dunia. Kenapa? Karena proyek naturalisasi ini kan seperti bahan tambang yang sudah kita tambang mungkin 80%. Karena pemain-pemain naturalisasi mungkin udah nggak terlalu banyak lagi, dan generasi ketiga udah memasuki generasi keempat udah nggak bisa dinaturalisasi. Jadi harus dimanfaatkan dengan betul nih. Nah, terkait tadi dia menangani usia U23, sebenarnya ini kan sudah pernah prototipenya di Sintayong, bahkan sampai U20. Dan semangatnya saat itu adalah kompromi untuk mematangkan bahan mentah yang ada. Jadi paling nggak dia dari mulai umur 18, 19, kan berarti U20 ya. Paling nggak skill-skill dasarnya nggak lari-lari banget lah. Sehingga nanti ketika dia naik ke U23, naik ke senior, udah gampang untuk dimasukkan dalam sebuah strategi. Semangatnya itu. Jadi itu udah pernah dilakukan dan menurut saya malah bagus. Sehingga nanti contoh, dia membutuhkan pemain yang bisa crossing bagus misalnya. Nah, dari mulai umur 21 sudah dibiasakan, sudah dikasih tahu kamu begini. Itu tujuannya setahu saya. Itu jadi saya rasa nggak ada masalah, dan untuk nanti 2030 ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan hati-hati. Jadi itu sekali lagi AFF dan Piala Asia ini akan menjadi modal mentality. Kalau ini kita bisa melewati dengan baik rintangan pertama dan kedua, maka kita akan bisa lihat dari situ, oh kayaknya nih kita menatap 2030 dengan penuh optimis atau tidak, seperti itu. Bung Ropan, saya membayangkan bagaimana Joe Hart menonton 2 pertandingan kita melawan Filipina dan juga melawan Myanmar kemarin. Apa yang ada di kepala dia melihat U23 yang kita anggap sebagai, Pak Marji bilang, the best team, persiapannya luar biasa, materinya bagus. Iya, kalau bisa melihat saya bilang iya ya, kalau bisa dikatakan bahwa semua kita punyalah. Kalau 2 tahun sebelumnya di Kamboja kita dapat medali emas itu dengan materi tidak ada pemain naturalisasi. Sekarang kan sudah ada ketambahan, bahkan ada Ivar Jenner yang masuk, kan? Ada Mauro Silstra, ada Dion Marks yang masuk. Kalau bisa dikatakan pemain naturalisasi ada 5, termasuk dengan Rafael Struijk kan, dan Jens Raven ada di depan. Jadi memang kalau dikatakan mewah ya ini udah bagus, Boy. Jadi makanya kalau manajer bilang itu dia yakin ya benar. Cuma tapi kan dia bingung lurus dengan hasil. Betul. Tapi kalau menurut saya justru ini situasi yang menguntungkan buat dia, Bung. Karena tadi seperti yang Bung Ropan katakan, materinya seharusnya kita tahu ini bagus. Bahkan mungkin lebih bagus dari yang sebelumnya, Bung Ropan ya. Nah, tapi mereka atau Coach Indra Safri gagal memaksimalkan. Artinya ada peluang di situ. Kecuali bahannya, mohon maaf, nggak bagus. Ya memang bukan salah pelatihnya. Nah, disitulah kita melihat bahan yang sama dengan koki yang berbeda bisa berbeda. Ya pasti akan begitu. Dan begini, waktu kita ambil contoh, ketika STY membawa tim U23 Ivar Jenner dan kawan-kawan menembus sampai ke 4 besar dan kita mengalahkan Korea di tengah kan, itu materi pemain yang bagus yang kemudian dimaksimalkan dan dipakai di tim senior kan. Rata-rata Maurice Kirido di situ, Mowitan, Marcelino kan, Hapner semua, Nathan Cho kan itu bagus semua, Boy. Nah ini mungkin akan coba dilakukan oleh John Hartman karena juga dia kan bukan ujuk-ujuk dia baru pertama kali menangani U23. Dia sudah melakukan itu dikenal dengan U23. Jadi sekarang tugas dia bisa melihat ini karena dari U23 itu berkesinambungan untuk masuk ke tim senior. Jadi dia polisi situ untuk masuk. Karena kita kan kemarin kan agak gimana ya, kita masuk 4 besar, hampir lolos Olimpiade. Tapi kemudian di kualifikasi kita nggak lolos. Kan jauh sekali. Kualifikasi Piala Asia U23. Ya, dan materinya sebenarnya masih ada beberapa yang jebolan dari 4 besar itu. 4 besar itu. Nah itu yang coba sekarang bagaimana PSSI untuk satu paket aja dia ditangani oleh John Hartman. Ada kemungkinan juga bahwa materi Patrick Kluivert ini juga bisa dirombak oleh John Hartman. Oh pas bisa. Ya logikanya left right doesn't work. Tidak tertutup juga naturalisasi juga diganti misalnya, iya kan? Oleh pemain yang baru mungkin karena lihat usia dan sebagainya juga. Iya kalau kita lihat kan secara natural saat ini mungkin masih bisa skuad yang sama ya secara usia, tapi kan nanti ketika menuju Piala Dunia kan 2 tahun 3 tahun lagi. Ya mungkin kalau kayak Jordi Amat mungkin udah selesai. Tom Hai mungkin juga udah selesai Pelupesi. Nah, tapi kan tiga orang aja kan, dan dari 3 orang ini sebenarnya yang paling agak kita sayangkan 2 lah, Tom Hai dan Joe Pelupesi. Kalau memang masih nggak memang mereka udah selesai ya. Kalau Tom Hai mesti
mungkin 50-50 kali. Kita lihat bagaimana dia menjaga kebugarannya. Tapi yang lain kan sebenarnya usianya usia prime juga. Jahit Ses, kemudian mungkin Emil Laudero, kiper kan masih aman lah, 30 aman. Terus Justin Hapner, Ivar Jenner ini kan masih muda-muda juga ya. Mungkin Verdong di usia 30-an awal juga masih bisa. Makanya saya bilang untuk tim yang dihuni oleh pemain naturalisasi, mungkin 2030 ini akan menjadi one last shot kita. Gitu. Untuk membuat kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Karena ini penting sekali. Sekali kita bisa melakukan itu, secara mental, secara psikologi, kalau bahasanya Pep saya ingat, it's more comfortable to win more trophy when you get the first. Itu penting. Jadi bukan berarti abis itu kita kemudian leha-leha, enggak. Secara mental kita akan lebih percaya diri dan jangan lupa untuk juga grassroots kita. Karena tadi itu diaspora lama-lama reservoirnya habis juga. Nah, kita harus kembali ke laptop untuk mengandalkan pemain lokal. Ya makanya kan tugas dia itu kan bagaimana menangani tim U23 itu ya, yang kita bilang mempersiapkan tim ini untuk yang tua-tua di senior itu, termasuk Jordi kan semua, biar mereka matang di sini untuk dipakai di tim senior, boy. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada penambahan, kita nggak tahu. Iya, mungkin 1, 2, 3 masih ada. Untuk ke depan, apalagi kalau kita punya harapan untuk bisa lolos. Nah, satu masalah yang saya lihat di sini yang bisa dihadapi oleh John Hartman adalah begini, masa kepengurusan PSSI itu kan sampai 2027. Setelah itu kalau udah ketua baru, apakah John Hartman ini akan terus bertahan? Kalau menurut saya Bung Ropan ya, kalau memang dia sudah on the track, kalau dia bagus, betul. Makanya ujiannya adalah bulan Maret ini. Makanya orang banyak bilang 1-2 tahun ini sampai pengurusan selesai. Makanya dia bilang kalau nanti bagus jangan diganti ya. Iya. Cuma kan kalau pengurus baru, Bapak tahu sendiri kan seleranya kan beda juga, kita nggak tahu. Tapi kalau dia bagus pasti akan semua akan mempertahankan. Kalau mereka ya lumayan setengah-setengah pinter sih harusnya, kalau dia udah deliver, masyarakat seneng, ngapain diganti seharusnya? Udah nggak usah FIFA Series Oke, menang. Misalnya AFF juara kita menang. Kan? Piala Asia lolos 8 besar. Piala Asia udah. Nggak ada alasan. Malah enak dia tinggal ngambil keputusan populis kan itu. Malah siapapun ketua bisa melanjutkan itu kan. Iya, malah dapat tambah sebenarnya. Gitu. Yang penting Om Boy, Exco ini bersatu kompak. Emang nggak bersatu sebelum ini? Oh, sebelumnya kan kita tahu bersama kan. Tapi semenjak kemarin saya lihat udah ada dinamika sebelumnya. Iya, dinamika kan. Tapi ketika mereka semua bulat untuk menentukan John Hartman itu top. Top ya. Iya kan? Bagus. Itu itu yang harus dijaga. Bisa menyelesaikan 2 tahun ke depan ini dengan baik, dengan smooth. Jadi enak. Itu harus punya juru bicara juga apakah speaker ya. Biar tidak terlalu satu orang kan. Komunikasi mesti lancar. Oh iya betul. Karena dia itu kayak seperti kemasan ya. Iya. Mungkin substansinya bagus, tapi kalau kemasannya komunikasinya PR kurang bagus, kadang-kadang ini jadi kacau nih. Jangan semua orang bicara. Iya. Tunjuklah yang memang bisa mewakili dan punya kemampuan public speaking bagus, ini penting. Misalnya Om Boy yang ditunjuk misalnya. Siapa tahu kita kan? Doakan. Didengar di sini tiba-tiba Om Boy yang nah itu tampil ke depan kan 1 orang, hanya satu ini. Kita tetap skeptis. Kita tetap skeptis. Satu pintu. Gitu untuk bicara keluar. Bapak dan juga Bung Harpa. Tapi kita kehilangan Pak Marji ya sebagai manajer timnas. Sebagai manajer kita. Tapi Pak Marji tetap ada di hati dong. Walaupun ini Pak Marji tetap dekat dengan anak-anak. Pak Marji ingin fokus. Oh gitu. Beliau ingin biar nggak terlalu dan dia punya rasa tanggung jawab, Boy. Memang berat. Iya. Pegang manajer tim nasional. Dengan BTN kan? Tidak hanya 1 ya, ada 3. Lalu BTN yang complicated seperti begitu. Saya pikir impossible seorang manajer juga. Makanya Pak Marji memilih itu. Dia mendingan 1 kasih ke yang lain, dia lebih fokus. Tetapi kan dia bertanggung jawab, begitu selesai gagal dia mundur. Dia mundur itu kan paling enak. Gitu kan? Ada tanggung jawab buat dia. Sebenarnya kalau saya sih agak menyayangkan ya, dalam arti secara personal saya lihat beliau Pak Marji terus. Iya, kalau saya jujur pengen dia, tapi kan ya nggak apa-apa, itu kan keputusan beliau, mungkin ada pertimbangannya. Tapi beliau ini orang yang berapa kali saya waktu di Saudi, kita lagi di tempat latihan itu saya ngintip, dia lagi deketin. Verdong waktu itu lagi cedera, nah dia diajak ngomong. Gesturnya ya walaupun saya nggak tahu dia ngomong apa ya, kelihatan dari gesturnya. Bahkan kita juga media sempat kesulitan juga beliau bantu. Orangnya pokoknya oke lah, kita bisa lihat. Dan ketika ada dinamika organisasi pun dia tidak banyak mengeluarkan statement yang kontroversi gitu. Tapi benar apa yang dikatakan Bung Ropan, mungkin dia pengen lebih fokus di area tertentu yang kita hargai juga, dan mudah-mudahan difokus dimanapun yang dia pilih itu dia bisa berikan yang terbaik. Tapi dia tetap akan bersama dengan anak-anak terus mensupport anak-anak. Iya, itu kan nggak pernah putus. Iya, nggak pernah putus. Dengan di BTN kan berarti dia benar-benar memikirkan komunikasi dengan Hartman dong.
Iya, pasti. Hampir setiap minggu akan terjadi komunikasi di situ. Makanya dia tetap akan dekat. Dengan Jai pasti akan dekat terus, karena ketua BTN kan. Dan Direktur Ten Hag juga ya, karena pasti juga harus ngobrol, berdebat juga nanti dengan pelatih kan, gitu. Jadi ya benar yang tadi Bung Ropan katakan, organisasi ini harus kembali kompak lagi nih, kalau memang mau biduk ini berjalan lagi dengan baik. Iya. Biar enak lah Boy, sampai di 2027 dibawa dengan bagus. Dan sepertinya akan baik-baik saja. Dengan penentuan John Herdman, saya pikir mantap sudah. Ya kan? Kembali lagi ke timnas senior tadi. Tadi Bung Ropan 3-4-3, 4 back segala macam. Itu secara teknis tipikal pelatih Inggris lah ya. Ini kan British banget ini. Oh iya. Apa yang Anda bayangkan seorang pelatih Inggris beda dengan Simon, beda dengan Peter Witt, seorang John Herdman? Iya, ya kita hanya bisa lihat CV-nya secara umum ya. Dia ini orang yang ya tipikal pelatih British. Saya lihat CV-nya dia lulusan dari Northumbria, Durham, dan ketika dia masih dulu kuliah dia juga ngelatih juga. Jadi ini basisnya ini kayak apa ya, pelatih-pelatih yang berbasiskan empirisme gitu. Jadi football science lah. Usianya juga kalau nggak salah 50 tahun. 50 jadi tahun. Dibilang muda banget juga enggak, tapi dibilang udah lewat masanya juga enggak. Jadi kita berharap pelatih yang usianya seperti ini dia masih bisa adapt dengan kekinian, tapi juga pengalamannya sudah segudang. Yang seperti tadi udah dikatakan, dia berhasil membawa Kanada putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Kemudian gaya adaptasinya juga dalam hal formasi juga sangat dinamis. Nah ini ya kita harapkan bisa menyesuaikan juga ya dengan para pemain kita yang banyak bermain di Eropa. Saya rasa mereka seperti Calvin Verdong misalnya di Lille, setahu saya dia pakai 4 back, ya kan? Tapi bisa juga bermain sebagai left back dalam formasi 3. Pernah juga bermain sebagai CB kiri, pernah juga sebagai DM saat menghadapi Libanon gitu. Jadi kalau pemain yang diaspora sih kayaknya nggak ada isu ya. Mereka sudah terbiasa dengan beberapa pola. Tapi justru pemain lokal ini, makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Hendry, bahwa pelatih ini harus ada di sini. Satu sebagai simbol juga, di markas ini ada jenderalnya, dan yang kedua pemain lokal ini kan yang lebih harus diperhatikan. Plus dia adalah U23, artinya ada pemain yang mulai muncul yang harus dia kawal supaya bisa nanti menjadi regenerasi. Di tim Kanada saya lihat ketika saya preview tim Kanada, Bung Ropan, ada pemain muda namanya Tajon Buchanan. Di tengah, gelandang. Iya, gelandang, bekas pemain Inter juga. Dan ini membuktikan bahwa dia berani memasang pertandingan yang krusial, pemain muda yang udah matang, pemain muda yang punya potensi. Saya pikir dia akan juga pasti dia akan lakukan juga di Indonesia. Ya, karena itu Buchanan itu didampingi oleh Hutchinson, yang kapten Kanada. Betul. Kemudian agak keluar tuh Alphonso Davies, kemudian Ayler akan bermain di kanan. Jadi itu bagus, kombinasi dia itu oke. Dan saya pikir ketika melawan Maroko, saya putar lagi, saya lihat rekaman itu kemarin, itu dia bermain dengan 4-4-1-1, gaya Pep juga kan, 4-4-1-1. Dia rubah dari 3 back itu menjadi, jadi oke, fleksibel. Jadi dia punya 2 striker yang eksplosif. Oh iya, Jonathan David. Jangan Pak sama Hoyland. Iya. Itu luar biasa. Jadi dia akan mencari tipikal-tipikal. Kita kan punya Ole toh. Striker yang seperti ini. Nah, kita ada nggak ini permasalahannya? Nah, itu menurut saya ya tergantung dia nanti. Kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Kita break dulu ya. Setelah itu kita kembali.